Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Kasih senyum dulu kiri kanan. Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini bukan sebuah kebetulan ya. 1 tahun yang lalu mungkin saya ada di sini, tapi setelah itu saya pergi untuk bertugas ya di negara orang di Cina. Jadi saya harus melayani di sana selama 1 tahun dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk kembali ke Indonesia. Tapi tugas saya belum selesai di sana, jadi hanya tugas di Indonesia dan kembali ke sana. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan seperti biasa, kita akan sama-sama baca mega project karakter Kristus. Supaya kita sama-sama diingatkan, setiap hari harus ada mega project karakter Kristus yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita akan baca mega project karakter Kristus hari Minggu ya. Kebetulan hari ini hari Minggu. Kita akan baca mega project karakter Kristus hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bisa ikutin saya. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Sekali lagi, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Ya puji Tuhan, biarlah kita terus mengingat mega project karakter Kristus setiap hari ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hidup kita terus diingatkan, oh hari ini aku harus mengabdikan diri. Oh hari ini aku harus rendah hati. Oh hari ini aku harus ada penguasaan diri. Supaya gak jadi marah-marah ya Bapak Ibu. Supaya hidup kita ada yang mengatur. Itu Tuhan dan kita ikut perintahnya Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan mengenai karakter Kristus di dalam keluarga. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, saya mungkin belum berkeluarga, tapi saya punya keluarga. Punya papa, punya mama, punya adik-adik, punya kakak-kakak gitu kan. Saya punya keluarga dan saya tahu, saya mau supaya kita belajar hari ini kenapa harus ada yang namanya karakter Kristus di dalam keluarga. Karena sangat penting. Hari-hari ini keluarga Kristen udah gak ada lagi tuh mega project karakter Kristus. Hari ini orang Kristen udah gak lagi tuh peduli yang namanya adanya karakter Kristus dalam keluarga. Sehingga keluarga kita udah gak jadi berkat buat banyak orang, tapi menjadi batu sandungan. Karena mungkin dalam keluarga ada pertengkaran, ada perkelahian. Mungkin orang tua dan anak, anak dan orang tua. Itu semua bisa terjadi. Kenapa harus ada karakter Kristus? Supaya dapat mengontrol hidup kita. Dan supaya Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa mencerminkan keluarga Kristen di akhir zaman. Sehingga hari ini kita akan baca sedikit firman Tuhan dari sebuah kisah di dalam 1 Samuel 2 ayat 11. Firman Tuhan mengkisahkan anak dari Nabi Eli. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada 2 anak. Bapak Ibu masih ingat nama anaknya? Siapa? Ada yang tahu? Waduh, ini gak lulus sekolah minggu nih kayaknya Bapak Ibu. Kayaknya harus ulang lagi sekolah minggunya biar tahu ya ceritanya ini. Jadi ada kisah dari Hofni dan Pineas. Menceritakan tentang Hofni dan Pineas, anak dari Imam Eli. Ya Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan katakan, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Singkat cerita, saya kalau simpulkan ya Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Imam Eli punya anak, yaitu Hofni dan Pineas. Mereka ini adalah imam yang dimana mereka menerima setiap persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dari umat Israel pada waktu itu. Dan kemudian mereka yang akan mempersembahkan gitu kan. Mereka yang akan memasak, membakar untuk dupa bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu tanggung jawab ini mereka terima, mereka tidak mempergunakan dengan baik dan dengan bijak. Malah apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa di ayat yang tadi dikatakan, mereka mengambil yang seharusnya untuk Tuhan, mereka nggak mengindahkan untuk Tuhan, tetapi ada pegawainya mereka yang mengambil itu untuk mereka makan sendiri.
Betapa kurang ajarnya mereka tidak menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Di ayat selanjutnya, ayat 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu perhatikan, demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Jadi semua yang datang mau mempersembahkan untuk Tuhan, mereka minta dulu nih, sini buat kita. Dan dikatakan bahwa lemak sekalipun, ayat 15 dikatakan, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Mereka akan ambil paksa, kalau kamu gak kasih, kita ambil paksa. Attitude yang sangat-sangat tidak bagus. Dan firman Tuhan mencatat, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya ke bawah, dibilang bahwa dua anak ini benar-benar dua anak yang kurang ajar dengan Tuhan. Mereka gak menghargai Tuhan, mereka gak menghormati Tuhan. Bahkan korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, mereka ambil terlebih dahulu untuk diri mereka. Dan firman Tuhan bilang, mereka kenyang dan menjadi gemuk dengan hasil persembahan yang harusnya untuk Tuhan. Tetapi karena mereka tidak bisa menghormati Tuhan, akhirnya mereka hanya mengenyangkan perut mereka. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan membinasakan hidup mereka. Hari ini yang ingin saya bagikan, apa yang dilakukan oleh Imam Eli waktu dia tahu bahwa dua anaknya ini melakukan hal yang sangat memalukan. Bahkan pada waktu itu, kalau di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa dua anak ini bahkan tidur dengan perempuan di depan kemah bait suci Allah. Bapaknya tahu, tetapi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia hanya bilang, aduh udah nak, kamu tahu itu salah. Dia hanya menegur, tetapi tidak ada disiplin yang dia berikan. Sehingga dua anak ini berujung kepada kebinasaan. Menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya ingin bilang, jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang binasa. Karena apa? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai hari ini generasi kita menjadi generasi yang dibinasakan oleh Tuhan. Karena ketidaktaatan kita akan Tuhan. Karena apa? Kenyamanan kita lebih diutamakan. Karena yang ingin mengenyangkan perut kita itu lebih utama daripada Tuhan. Sehingga poin pertama yang ingin saya bagikan. Mari kita persiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan bukan bicara takut akan dihukum oleh Tuhan karena kita melakukan kejahatan. Bukan bicara takut akan Tuhan waktu Tuhan tidak memberkati hidup kita. Tapi generasi yang takut akan Tuhan adalah generasi yang hidup menghormati Tuhan. Kalau kita bisa menghormati Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan menghormati hidup kita. Karena 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kalau kita menghormati Tuhan dengan hidup kita. Hal sederhana. Dalam gereja, apakah hari ini kita benar-benar menghormati Tuhan ada dalam gereja? Apakah benar hari ini kita datang beribadah karena kita rindu dengan Tuhan? Ataukah sudah dalam gereja pun kita masih tidak menghormati Tuhan dengan ya udah main HP, waktu firman disampaikan, ya udah balas chat dulu, ya udah mikirin yang lain dulu. Kita nggak fokus. Hari ini jangan sampai Bapak Ibu kita sedang menjadi
mengikat atau terikat dengan kuk rohani. Kelihatannya kita beribadah dalam gereja. Kelihatannya hari Minggu saya berbakti di hadapan Tuhan. Saya datang ke gereja. Itu hanya absen. Bilang kiri kanan, jangan hanya absen. Tapi waktu dengar firman kita harus tahu bahwa kita datang ke gereja karena kita rindu supaya iman kita dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tindakan bagaimana kita sedang menghormati Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya menjadi budak atau diikat oleh kuk rohani. Terlihat rohani, anaknya rohani karena postingannya rohani di Instagram. Puternya lagu rohani. Tulisan quotes-nya firman Tuhan. Ada yang kayak gitu? Kayaknya banyak nih anak muda di sini juga. Sukanya upload yang rohani-rohani. Bukan yang kelihatan di hadapan orang atau di postingan kita, itu rohani. Tapi pastikan hidupmu hari ini benar-benar anaknya Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Jangan sembarangan dalam hidupmu. Apalagi yang saya lihat Bapak Ibu, sangat tragis sekali waktu saya melayani di Guangzhou, Cina. Saya melihat bahwa anak-anak muda yang mayoritas datang ke Cina. Anak-anak yang mungkin umurnya masih belasan tahun baru lulus SMA mau kuliah. Karena mereka gak punya dasar yang kuat. Karena orang tua mereka gak peduli. Mau percaya Tuhan atau enggak, mau ikut Tuhan atau enggak, mau gereja atau enggak, orang tuanya gak peduli. Orang tuanya yang hanya berpikir satu hal. Kamu aman karena saya kirim duit. Kamu aman karena saya sebagai provider memberikan kamu uang, kamu aman. Gak penting kamu mau gereja atau enggak, gak penting kamu cari Tuhan atau enggak, padahal orang Kristen. Dan itu yang membuat hati saya hancur. Jujur kenapa Bapak Ibu? Karena saya melihat pergaulan yang sangat luar biasa hancur dari anak-anak muda zaman sekarang. Waktu saya melayani jiwa-jiwa di sana, saya baru tahu betapa luar biasanya. Hari ini Bapak Ibu, kalau punya anak, ajarkan mereka moral yang baik, yaitu sesuai firman Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, mereka gak mempergunakan hidup mereka dengan sia-sia. Mereka hanya pakai untuk foya-foya, hanya hidup yang enak. Karena kita pikir sebagai orang tua, tugas kita, kewajiban kita, ya udah aku cari uang untuk kasih mereka uang. Aku cari uang untuk kasih mereka makan, yang penting kamu aman karena kamu punya uang. Tapi bukan kita tanamkan mereka aman karena mereka punya Tuhan. Ini yang salah. Sehingga yang terjadi bisa seperti 2 orang anak dari Imam Eli dibinasakan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Hari ini dalam gereja, orang tua yang sudah kenal Tuhan, orang tua yang sudah percaya Tuhan, jangan sampai hanya kita yang percaya Tuhan, tapi anak-anak kita binasa. Karena apa? Kita sedang memanjakan mereka. Waktu datang ke gereja, kalau kamu ribut, kamu main handphone aja, nonton YouTube aja, biar mama bisa dengar firman. Tapi kita nggak ajarkan bagaimana supaya mereka duduk, hormati Tuhan dan dengar firman. Nilai-nilai pengajaran sederhana seperti ini sudah mulai hilang dari orang tua zaman sekarang. Saya lihat bahwa anak-anak muda dan juga bahkan orang tua yang masih muda, banyak sekali belajar bagaimana cara parenting yang benar dan nonton dari mulai psikolog, nonton dari mulai orang-orang yang udah hebat, jago dalam parenting. Mereka mempraktekkan parenting yang benar. Tapi mereka lupa bahwa semua itu basicnya harus kembali ke dalam firman Tuhan. Ajaran tentang firman Tuhan itu mulai hilang. Orang udah gak lagi menghormati Tuhan. Orang udah gak lagi peduli akan kebenaran Tuhan. Dan hanya mementingkan yang penting kamu punya attitude yang baik. Kamu gak takut Tuhan, ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting papa mama bisa kasih kamu uang dan kamu aman. Ini yang terjadi waktu saya ada di Cina. Saya melayani. Banyak anak-anak muda yang hari ini datang ke gereja. Kalau mereka gak sibuk, kalau saya punya waktu, kalau saya gak lagi kerja, kalau saya lagi nganggur, kalau saya lagi gak pergi-pergi liburan, baru saya datang ke gereja cari Tuhan. Nilai mencari Tuhan sudah mulai hilang. Dan ini sangat tragis Bapak Ibu. Orang udah gak lagi mau datang ke gereja untuk duduk mendengar firman. Mereka lebih memilih untuk pergi jalan-jalan dan having fun.
Hari ini tanamkanlah dalam generasi selanjutnya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, bahwa harus punya takut akan Tuhan. Bangun itu dalam keluargamu. Kalau kita bisa bangun keluarga kita dengan fondasi yang benar, yaitu fondasi takut akan Tuhan. Jangan khawatir anakmu akan pergi kemana, sama siapa dia berjalan. Kamu tidak perlu menjadi khawatir, karena ada Tuhan beserta hidupnya. Sampai hari ini saya punya orang tua, mereka tidak pernah menjadi khawatir anak perempuan satu-satunya pergi sampai ke Cina. Mereka gak pernah menjadi khawatir, karena mereka tahu bahwa mereka sudah mendidik saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun saya berada, mereka tahu bahwa Tuhan melihat saya dan memperhatikan saya. Dan hari ini Bapak Ibu, jangan khawatir dengan anak-anakmu. Kalau kamu bangun hidup mereka sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dan ada roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kebenaran yang kita ajarkan sesuai dengan firman Tuhan, gak usah khawatir. Karena Tuhan akan menjaga hidup mereka. Kamu jangan pikir kamu memberikan uang yang banyak akan membuat mereka menjadi aman. Salah. Justru uang yang banyak yang hari ini kita berikan, itu akan merusak hidup mereka. Karena mereka merasa hari ini, waktu mereka ada di luar, jauh dari orang tua, kelihatannya aman dengan uang yang banyak. Tetapi sebenarnya yang terjadi, mereka sedang berfoya-foya dan melupakan setiap apa yang kita berikan buat mereka. Mereka tidak menjaga sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Dan hari ini Bapak Ibu, jangan pikir kita sebagai provider yang baik, sudah memberikan yang terbaik buat anak kita. Jangan salah, berikan yang terbaik yaitu dengan ajaran Tuhan. Waktu kita bisa ajarkan mereka duduk untuk mendengar firman, menghormati Tuhan dengan sikap yang benar di dalam rumah Tuhan. Inilah hal yang penting yang harus kita lakukan. Kita buka Amsal 1 ayat 29 sampai 30. Bapak Ibu jangan tegang ya, saya masih khotbah 3 jam lagi. Laparnya ditunda-tunda dulu ya. Kita makan firman dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Karena apa? Mereka benci kepada pengetahuan akan kebenaran Tuhan, dan mereka tidak mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Maka apa yang akan mereka dapat? Apa yang akan kita dapat waktu kita tidak mau menjadi anak yang takut akan Tuhan? Kita menolak setiap didikan yang diberikan. Kita akan memakan setiap perbuatan kita. Apa yang hari ini kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan ini benar-benar terjadi dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang mendengarkan Tuhan akan tinggal dengan aman. Kalau hari ini saya mau bilang, Gereja Best mengajarkan banyak tentang pengajaran-pengajaran membentuk karakter dan iman kita. Membentuk bagaimana supaya kita punya karakter Kristus dalam hidup kita. Tapi karena mungkin kita sudah sering makan makanan keras, akhirnya kita merasa firman Tuhan setiap hari itu biasa aja buat telinga kita. Kita udah biasa dengar, tapi belum tentu kita melakukannya. Hari ini pastikan kalau kita dengar makanan yang keras, setiap teguran dan pengetahuan yang Tuhan kasih, jangan sampai mental di telinga kita. Tetapi teruslah setiap hari waktu dengar firman yang keras, hidup kita jangan dikeraskan. Tapi waktu makanan keras itu datang, teruslah koreksi dirimu. Maka hati yang keras itu akan dilembutkan oleh firman Tuhan dan hidup kita akan menjadi teladan. Poin yang kedua, kita harus belajar. Kalau yang pertama tadi, membangun generasi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Orang tua yang hidup dalam karakter Kristus akan menurunkan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak mereka. Setiap hari dalam rumah kita akan lihat sebagai anak, akan lihat orang tua. Tiap hari orang tua berantem terus. Saya kalau ketemu orang di luar saya juga pengen berantem.
Apa yang kita lihat dalam rumah itu akan kita bawa keluar sebagai anak. Apalagi anak kecil, yang punya anak kecil pasti tahu. Kita kalau baru ngomong A, mereka juga ikut A. Kita buat A, mereka juga ikut buat A. Akan cepat copy dan paste kepada anak kita. Dan hari ini kalau orang tua tidak punya nilai kekristenan, tidak punya karakter Kristus, maka apa yang kita mau turunkan buat anak kita? Warisan apa yang kita mau berikan kalau bukan karakter Kristus? Jangan hanya pikir mengumpulkan apa yang ada dalam dunia dengan harta dan seisinya kita akan kasih warisan yang terbaik buat anak kita. Enggak. Warisan yang terbaik yang harus kita berikan adalah nilai hidup kita. Pengajaran yang benar dengan teladan yang benar yang harus kita berikan. Sehingga kita baca dulu dalam Ulangan 6 ayat 7-9. Firman Tuhan katakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Diajarkan berulang-ulang. Waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu kita berjalan, waktu kita bekerja. Firman Tuhan bilang bahwa karakter Kristus, pengajaran yang benar, hidup yang benar harus kita teladani dan kita ajarkan buat orang-orang sekeliling kita. Apalagi yang punya anak. Karena kita harus menjadi teladan. Teladan itu bukan hanya dari gembala, pengerja, pelayan Tuhan. Tetapi teladan itu sebagai orang Kristen, orang percaya harus jadi teladan. Bilang kiri kanan dulu supaya gak ngantuk nih. Jadi teladan dong. Firman Tuhan katakan haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu yaitu perbuatanmu. Apa yang kita lakukan. Dan dikatakan bahwa haruslah itu menjadi lambang di dahimu yaitu pikiranmu. Berarti bahwa pikiran dan perbuatan itu harus menjadi satu. Apa yang kita pikirkan hari ini itu yang akan kita lakukan. Apa yang masuk dalam pikiran kita, itu akan keluar dari hidup kita. Kalau hari ini yang baik masuk dalam diri kita, maka perbuatan baik yang akan kita lakukan. Tetapi kalau hari ini yang jahat yang terus masuk dalam pikiran kita, maka saya pastikan bahwa kita akan jadi orang jahat. Karena perbuatan kita selalu jahat. Cara kita melihat sesuatu itu juga sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai setiap hari kelihatannya negatif terus yang ada dalam pikiran dan hati kita. Padahal mungkin berkat yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan kasih, rencana Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi karena kita melihatnya itu hal buruk, maka semua yang kita lakukan akan menjadi buruk. Satu kesaksian waktu itu saya layani satu anak di Guangzhou Bapak Ibu. Anak ini masih sekitar umur 21. Waktu ketemu saya melihat semua yang dia lakukan Bapak Ibu, penuh dengan amarah, kepahitan, dendam, semua hal negatif yang keluar dari hidupnya. Sampai kemarin Pastor Andi Jo juga sampai ke sana, dia bilang anak ini agak unik ya. Tapi saya bilang ini sudah jauh lebih better. Karena sebelumnya waktu dia lihat sebuah masalah dia langsung bilang aduh ini gak bisa. Saya dapat PR untuk ajarin dia naik sepeda Bapak Ibu. Karena di Cina sangat nyaman kalau misalnya kita bisa naik sepeda. Anak ini gak bisa naik sepeda. Bisa tapi sangat payah lah begitu. Jadi jatuh-jatuh. Jadi akhirnya saya ditanya, Cici bisa gak ajarin? Terus dalam hati saya, waduh ini ajarin dia nih yang pasti udah negatif semua pikirannya. Terus akhirnya saya cuma bilang, bisa, kapan kamu ada waktu? Karena saya mau melayani dia. Akhirnya saya harus lebih kuat ya Bapak Ibu, menahan godaan mau marah gitu waktu mengajar naik sepeda. Akhirnya ya udah kita naik sepeda. Sepanjang jalan, waktu mau jatuh, aduh udahlah Ce aku gak bisa, aduh udahlah Ce aku gak bisa. Gitu aja terus Bapak Ibu. Sampai saya hanya bisa tarik napas, sabar. Bisa. 10 kali dia bilang gak bisa, 10 kali saya bilang bisa. 20 kali dia bilang gak bisa, saya bilang 100 kali saya bilang bisa. Sampai satu hari itu, waktu berjalan, 2 jam kita belajar. Akhirnya dia bisa naik sepeda. Terus baru dia bilang, ternyata Cici ini sabar ya.
Saya hanya dalam hati, ini kalau bukan Tuhan saya juga udah gak sabar, kabur saya gitu. Tapi ternyata Tuhan mau supaya saya mengajar dia. Dan akhirnya hari ini, yang awalnya waktu komsel dia bersaksi tentang hal negatif, semuanya negatif. Semua hal dijadikan negatif oleh dia. Tetapi hari ini saya melihat bahwa dia mulai bertumbuh. Mulai ada sesuatu yang dia sharingkan dalam komsel. Karena Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Saya gak bilang bukan saya yang mengubahkan dia. Karena saya hanya melayani dan mendoakan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengubahkan cara dia melihat. Cara dia berpikir. Karena lingkungannya dia mulai masuk dalam lingkungan yang benar. Akhirnya dia mulai melihat Tuhan yang luar biasa. Dari yang tadinya negatif terus. Akhirnya waktu berjumpa dengan Tuhan saya tahu ada perubahan. Meskipun belum besar. Tapi saya sudah melihat bahwa ada pertumbuhan dalam hidupnya. Dan ini yang penting Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pikiran dan hati kita jangan sampai hal baik yang kita terima tapi kita ubah menjadi hal buruk. Tapi kita harus belajar. Semua hal baik, hal buruk kita harus terima dan merubah menjadi hal yang membangun iman kita. Karena perbuatan dan pikiran harus sejalan. Kalau semuanya negatif, maka perbuatan kita akan menjadi negatif. Tapi kalau hari ini kita belajar, firman Tuhan katakan bahwa haruslah engkau mengingatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, yaitu identitas keluarga kita. Dan pada pintu gerbangmu, yaitu identitas rumahmu. Maka hari ini saya percaya, keluarga kita akan menjadi keluarga Kristen yang bisa menjadi dampak buat banyak orang. Bukan hanya dalam rumah kita, tapi buat tetangga, buat sekeliling, buat keluarga yang lain. Kita akan bisa memancarkan karakter Tuhan. Karena apa? Kita sudah mulai dari dalam keluarga kita dulu. Karena keluarga kita sudah dibentuk menjadi keluarga yang menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kita sudah belajar untuk menjadi teladan. Tanggung jawab mama sebagai seorang ibu harus menjadi teladan buat anak dan suami. Tanggung jawab suami harus menjadi teladan buat anak dan istri. Tanggung jawab anak harus menjadi teladan buat orang tuamu. Ini tanggung jawab kita semua. Apakah kita mau ambil dan lakukan itu dalam hidupmu? Kalau saya lihat, kalau kita semua melakukan hal ini Bapak Ibu, begitu luar biasa keluarga kita. Kita akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan ini yang Tuhan mau. Karakter Kristus dalam keluarga harus terus kita bangun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada amin? Kita sama-sama bangkit berdiri.